Halo pemirsa, Mata Milenial Indonesia TV kembali menghadirkan program The Journal. Bersama saya Amel Sani, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pasca kematian Abu Bakar al-Baghdadi, pendukung ISIS melakukan bayat ulang kepada Khalifah ISIS yang baru, yaitu Sheikh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy al-Husaini. Kelompok tersebut terus melakukan regrouping dan regenerasi jaringan dengan modus kajian, pelatihan fisik atau idat, dan propaganda di media non-mainstream. Tren pergerakan kelompok teror di Indonesia selama tahun 2020 cenderung dinamis dengan sejumlah aksi dan perencanaan teror dari jaringan pendukung ISIS maupun jaringan loyalis Al-Qaeda yang bergerak secara klandestin. Hingga November 2020 telah dilakukan penangkapan jaringan teror sekitar 184 orang. Di sisi lain, telah dibebaskan sebanyak 108 orang napiter, sementara pada tahun 2021 sebanyak 112 orang akan menyelesaikan masa tahanannya dan pada tahun 2022 sebanyak 58 orang. Sejumlah kelompok yang terafiliasi dengan ISIS antara lain Jamaah Ansharud Daulah atau JAD di bawah kendali Aman Abdurrahman, Jamaah Ansharul Khilafah atau JAK di bawah kendali Abu Husna, dan sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di bawah kendali Ali Kalora. Sedangkan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda diantaranya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Syariah, dan Majelis Mujahidin Indonesia terus berupaya merealisasikan Master Plan Al-Qaeda 2020 dengan modus jihadul kalimah atau dakwah, siasah atau politik, dan konsolidasi secara klandestin. Mereka mendompleng berbagai kegiatan elemen masyarakat lainnya dalam menyikapi isu nasional seperti aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, rancangan Undang-Undang BPIP, Undang-Undang Minerba, kepulangan Rizik Syihab, dan kegiatannya pasca tiba di tanah air, penerbitan ulang karikatur Nabi, serta pernyataan kontroversial Presiden Prancis terkait hal tersebut. Kami telah berbincang dengan Bapak Nasyir Abbas. Beliau adalah mantan pimpinan Jamaah Islamiyah atau JI. Sebagai mantan Ketua Matiki 3 Jamaah Islamiyah, dia pernah memimpin jaringan teroris ini untuk wilayah di Asia Tenggara seperti Sabah, Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Bagaimana pandangan beliau melihat pergerakan jaringan kelompok teroris untuk menjaga eksistensi sekaligus mempropagandakan kegagalan pemerintah Indonesia? Mari kita simak penjelasan Nasyir Abbas berikut ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Asia Tenggara ini adalah potensi menjadi tempat untuk kekhalifahan. Tapi dari pengalaman dan apa yang saya lihat itu jauh ya. Kenapa? Karena yang namanya khilafah itu ada riwayat bahwa khilafah itu adalah keturunan Quraisy. Ya. Makanya kenapa Abu Bakar Baghdadi ya kemudian menyatakan dirinya sebagai khilafah dari kelompok ISIS, khilafah umat Islam. Karena dia kemudian disebut-sebut punya darah Quraisy katanya gitu. Benar atau tidak wallahu alam. Nah, pertanyaannya, keyakinan itu apakah bisa kita jadikan di Asia Tenggara? Ya, karena orang Asia Tenggara ini bukan darah keturunan Arab atau dari Quraisy, kecuali ada orang-orang dari warga negara Indonesia yang keturunan Arab, ya kan begitu. Tapi apakah dia keturunan Quraisy? Masih jauh begitu. Nah, itu dari sudut secara keturunan. Kalau dari sudut secara gerakan, kekuatan gerakan, ya, yang ada di kelompok sekarang ini adalah kekuatan semua kecil, ya. Bisa contohnya JI. Kelompok JI ini sudah dibubarkan, ya. Artinya kekuatannya pun sudah dilemahkan. Kemudian JAD itu cuma sel kecil, ya. MIT hanya tinggal 7 orang di mana di hutan Poso, begitu. Dan lain-lain semua kelompok kecil. Kalau kemudian kita lihat di daerah Filipina, bangsa Moro misalnya, ya, dari kelompok MILF, Moro Islamic Liberation Front, ya, atau MNLF. Mereka sudah tidak mau menggunakan konsep khilafah, mereka mau otonomi, ya begitu.
Mereka juga mau mengajukan perdamaian dengan pemerintah Filipina. Yang ada kelompok kecil itu Abu Sayyaf, begitulah. Jadi penilaian ya orang mengatakan bahwa Asia Tenggara ini yang menjadi the next khilafah itu menurut saya masih jauh ya ancaman tersebut. ISIS ini kelompoknya sudah bubar, sudah buyar. Tetapi fahamnya itu masih dipegang. Ya, oleh karena itu Indonesia masih menjadikan ISIS sebuah satu ancaman. Ya, walaupun namanya sudah tidak ISIS lagi, namanya Daulah Islamiyah, tapi itu sudah tidak ada lagi begitu. Tetapi ya apa yang dikhawatirkan kita lah faham ini, faham yang mengajak orang melawan pemerintah yang ada, membunuh orang-orang yang tidak bersama mereka atau tidak mendukung mereka. Maka mereka rela untuk membunuh atau tega untuk membunuh muslim yang lain. Ketika muslim itu dianggap sebagai musuh mereka atau dianggap sebagai orang yang menentang mereka atau dianggap orang yang tidak mendukung mereka, itu mereka bisa halalkan darahnya begitu. Nah, termasuk MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Mereka berafiliasi dengan ISIS. Itu istilah yang dipakai. Artinya setuju dengan konsep ISIS, ya. Jadi mereka membunuh walaupun muslim yang tidak setuju dengan kelompok mereka, ya. Modus perekrutan itu masih menggunakan tatap muka walaupun sangat terbatas. Kemudian melalui ceramah-ceramah, ya, walaupun itu bukan eksklusif bagi mereka, karena dengan ceramah yang umum, ya, mereka pakai untuk kumpul duduk di situ ikut berpartisipasi dalam menjaring, ya, begitulah orang-orang yang kemudian diajak diskusi, kemudian diajak tanya tertarik atau tidak, walaupun itu sebenarnya bukan kelas mereka, bukan pengajian mereka, tetapi mereka nyusup masuk di situ untuk mencari orang-orang yang punya antusias, ya, tentang agama, kemudian yang boleh dipengaruhi oleh mereka. Itu juga mereka masuk. Yang kemudian yang ketiga, lewat media sosial. Mereka aktif dalam menyebarkan pesan-pesan, menyebarkan broadcast begitu yang mengarah kepada kebencian pada pemerintah, yang membenci kepada orang-orang bukan muslim yang lain, ya itu termasuk juga. Secara dasarnya mereka ini bergerak secara diam-diam. Mereka tahu bahwa mereka anti pemerintah, mereka menggunakan senjata, mereka sebagai kelompok jihadi, ya, yang ingin berjihad, ya pastinya mereka bergerak secara diam-diam, ya. Sirri, mereka sebut sirriyah, ya, atau tanzim sirri ataupun dakwah sirri, itu yang mereka lakukan secara diam-diam. Nah, pemerintah sudah berusaha, terutamanya aparat yaitu Densus 88 berusaha untuk membendung dengan menangkap, ya, orang-orang yang punya potensi, seperti contoh, ya, kelompok JI. Ternyata masih ada lagi orang-orang dari kelompok JI ini yang bergerak dan melakukan persiapan-persiapan. Menurut orang-orang JI, bahwa ini adalah persiapan mereka memenuhi kewajiban mereka, ya, yang mereka anggap wajib bagi setiap individu melakukan kekuatan fisikal, ya, kemudian melakukan kemahiran-kemahiran seperti memanah, bela diri, ya. Tetapi karena pemerintah melihat bahwa JI itu mempunyai misi untuk melawan pemerintah yang ada, maka itu dianggap sebagai bagian dari, ya, rencana, ya. Ini juga bagian untuk mengontrol. Begitu juga kelompok yang lain, ya. Pemerintah sudah berusaha melakukan penangkapan kepada anggota JAD, ya, walaupun mereka kelompok-kelompok kecil, tetapi ternyata terlihat, ya, mereka punya rencana melakukan aksi-aksi kecil tapi banyak sel yang melakukan itu, ya, tetap kelihatan seperti besar. Masa pandemi ini kita lihat mereka tidak berhenti, ya, seperti sebagian ada orang yang bukan dari kelompok mereka yang menganggap bahwa ini adalah konspirasi, COVID itu tidak ada, ya. Bahkan ada, apalagi mereka anggap bahwa ini adalah, ya, disebut sebagai bukan untuk mereka tapi untuk orang kafir, ya, ya begitu. Jadi keyakinan itu yang membuat mereka tidak peduli dengan adanya COVID, tidak peduli dengan adanya pandemi. Ya, mereka anggap ini bagian dari peluang bagi mereka untuk bisa bergerak. Dari beberapa tempat itu, maksudnya penangkapan sampai 180 lebih itu dari kelompok yang berbeda.
Ada orang berlatar belakang JI, ada orang berlatar belakang dari JAD, ada orang berlatar belakang dari FPI, begitu seperti yang dicondet itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada suatu gerakan yang bersamaan, walaupun mereka bukan kelompok yang sama, ya, karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu anti pemerintah. Ya, dengan anti pemerintah itulah yang menjadi mereka tidak pernah berhenti. Selama pemerintah ini tidak menjalankan apa yang mereka inginkan, yaitu undang-undang Islam, ya selama itu mereka akan melakukan sesuatu kepada pemerintah. Ya, kalau wilayah seperti Temanggung, Jawa Tengah itu kemarin yang ditangkap oleh pihak kepolisian itu urusan hubungannya kepada kelompok Jamaah Islamiyah. Ya, polisi kemudian mengungkap bahwa Jamaah Islamiyah ini tidak pernah berhenti, walaupun pimpinannya yang ditangkap tahun 2019 yaitu Para Wijayanto, ternyata ada lagi, ternyata masih ada lagi orang-orang JI yang bergerak. Ya, ini menunjukkan bahwa JI tidak pernah berhenti. Ya, maka polisi segera terus mengungkap dan terus mengungkap. Semua peluang mereka akan pakai. Ibarat orang bisnis lah, orang berdagang. Ada peluang sedikit aja mereka pakai. Ya begitu. Nah, sekarang ya mereka kepepet. Ya, misal contoh, ya mau berceramah di masjid, masjidnya tutup, ya kan? Mau mengajar di sekolah, sekolahnya tutup, begitu. Jadi itu di antara sumber-sumber penghasilan yang menurut mereka ya bisa mereka pakai. Ya, sumbangan-sumbangan misalnya bagi orang-orang susah dan lain-lain itu juga menjadi kesulitan. Maka mereka berusaha untuk mencari celah yang lain, yaitu dengan kotak amal. Dan itu dibuktikan oleh pihak kepolisian. Ya, dan mereka mengaku ya menggunakan peluang kotak-kotak amal itu dalam rangka untuk mendanai gerakan mereka. Ya, masalah-masalah bencana dan lain-lain, termasuk juga misalnya mengajak orang untuk menyumbang konflik-konflik yang di luar seperti Palestina, Syria, Uyghur, Myanmar, ya Filipina. Itu semua bisa dijadikan bahan. Ya, karena kita Indonesia ini ada 270 kurang lebih ya populasi begitu. 1% saja menyumbang, ya 1000 dari 1% itu menyumbang berapa banyak yang didapatkan, ya. Oleh karena itu kita berharap pemerintah coba memapping ya ataupun membatasi atau membuat aturan ya orang-orang yang mengumpulkan dana secara publik ini, ya kemana pergi uangnya, ya buat apa, bisakah diaudit, ya itu sangat penting. Ya, karena kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dermawan, ya orang-orang di pinggir jalan, orang-orang susah, walaupun mereka itu kita nggak tahu apakah mereka benar susah, tetapi ada saja orang yang mau menyumbang. Itu nggak bisa kita larang begitulah, ya karena dia berniat siapapun orang itu, selama dia menadah tangan begini, kita memberi tetap dapat pahala. Ya begitulah. Tetapi tanggung jawab pemerintah juga untuk melindungi warganya, ya mengaudit ya lembaga-lembaga yang mengajak untuk sumbangan, ya karena itu sangat penting. Saya kira itu termasuk alasan juga dikala mereka kesulitan untuk mendapatkan dana, dikala kemudian simpatisan mereka sudah berkurang, dikala donatur dari internal mereka yang kemudian mulai satu persatu ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga mereka menjadi terjepit kurang dana. Ya, saya yakin begitu. Karena dulu sebelum adanya undang-undang terorisme, saya ingat lagi ketika waktu saya masih dalam kelompok Jamaah Islamiyah, ya tidak perlu tuh sumbangan-sumbangan di pinggir jalan, masjid dan lain-lain, tidak perlu sumbangan di saat pengajian, tidak perlu. Karena apa? Karena sumbangan dari kalangan anggota sendiri saja itu sudah cukup banyak. Begitu, mereka menyumbangkan dari penghasilan mereka, dari keuntungan usaha mereka, ya bahkan JI sendiri punya usaha-usaha begitu. Tapi dengan adanya mereka melakukan kotak-kotak amal yang kecil kita lihat begitu kan, itu bukti tanda bahwa mereka sudah semakin melemah.